Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Selamat sore, semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh bahagia, penuh ceria. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada sebuah amanah dari Direktur KI, Pak Agus Hermawan, melalui nota dinasnya, di mana nama kegiatannya adalah Micro Learning Center atau MLC. Dan yang disampaikan adalah zona nyaman. Ya, jadi mohon izin Komandan, Senior, dan rekan-rekan tidak bermaksud menggurui atau bagaimana. Tentu para Komandan dan Senior lebih pengalamannya, ilmunya, tapi karena amanah tadi dari Pak Agus Hermawan, setidaknya beberapa menit ke depan, kita bersama dalam Zoom ini, dalam materi yang akan dibahas, zona nyaman. Baik, langsung saja. Mungkin ada yang pernah dengar kalimat bahwa kesuksesan orang waktunya berbeda-beda. Ya. Di sini sebagai contoh ada Kolonel Sanders, pendiri KFC, ribuan kali ditolak oleh restoran-restoran di Amerika, sampai akhirnya 5 tahun, pada tahun 1955, baru mendirikan bisnis ayam goreng. Lalu ada Pak Tirto Utomo. Pak Tirto ini pendiri Aqua, ya, memulai bisnis air mineralnya di usia 44 tahun, pada tahun 74. Dia yang mencetuskan, ya, sebuah hal aneh pada saat itu, sampai teman-temannya, ya, dalam bahasa Jawa bilang, menyebutkan aneh Tirto iki. Banyu banjir kok diobokin dalam botol. Kurang lebih seperti itu. Tapi hal itu tidak mematahkan semangatnya, seperti halnya Mark Zuckerberg, seorang pendiri Facebook, ya, pada usianya yang 20 tahun, saat itu masih kuliah di Harvard University di 2004, mengajak teman-temannya untuk sebuah di internet yang kini kita rasakan semua, sebuah platform dengan pengguna yang cukup banyak, Facebook, Messenger, dan teman-temannya, oleh Mark Zuckerberg. Lalu ada satu contoh lagi, Mas Gilang, Widya Permana. Orang banyak bilang Crazy Rich-nya Malang. Beliau memulai usahanya di umur 23 tahun. Jadi di sini beragam. Ada yang 65 tahun, Kolonel Sanders, sampai yang paling muda tadi Mark Zuckerberg baru memulai hal yang baru, yang tadinya dia seorang mahasiswa. Lalu di sini ada Mas Gilang, yang bapak dan kakeknya, kita sebut saja keluarganya itu semuanya PNS. Mas Gilang Widya Permana. Bapaknya dan kakeknya kebetulan kepala dinas di salah satu kedinasan di Kota Malang. Sehingga Mas Gilang sebenarnya dulu mempunyai, ibaratkan kita sebutkan jatah atau kuota. Tapi hal tersebut dia tidak mau. Mas Gilang ingin memulai usahanya dari kosmetik, lalu transportasi, dan juga lain-lainnya sampai sekarang. Nah, dan masih banyak lain contoh-contoh orang yang sukses di usia yang berbeda-beda, di waktu yang berbeda-beda. Dari sini bisa kita ambil satu poin, bahwa bukan usia, bukan pengalaman, ataupun keturunan yang menentukan kunci kesuksesan. Kunci kesuksesannya yang bisa kita ambil, salah satunya adalah memiliki keberanian keluar dari zona nyaman. Nah, bagaimana caranya? Sederhananya, lawan kata berani adalah takut. Jadi bagaimana cara memiliki keberanian dari keluar zona nyaman, mengenali rasa takut. Ada dua kondisi yang kami contohkan di sini. Yang sebelah kiri, misalkan ada begal. Ada begal, ya. Wajarnya manusia
akan mengeluarkan respon alamiah, yaitu fight or flight. Fight, kita lawan begalnya, atau setidaknya lapor polisi. Atau flight, kita kabur ke arah berlawanan atau ya tempat aman. Tapi ini kondisi yang berupa ancaman. Sangat wajar jika kita mengeluarkan respon fight atau flight. Nah, masalahnya, manusia terkadang, walaupun kondisinya bukan ancaman, seperti begal tadi, kondisi yang tidak mengancam hidup kita pun terkadang tetap keluar respon fight atau flight. Kondisi yang kedua sebelah kanan yaitu di mana pekerjaan baru yang ditawarkan oleh seorang pegawai di luar kebiasaan yang biasa dia kerjakan. Sebenarnya pekerjaan baru tersebut tidak mengancam hidupnya, tidak akan membunuhnya juga. Tapi respon fight atau flight secara alamiah akan muncul dari dalam diri kita. Baik kita terima pekerjaan tersebut, pekerjaan yang baru, atau kita flight, kita tolak pekerjaannya. Beberapa orang akan berani maju. Untuk fight, ya. Tapi beberapa orang juga cenderung atau flight, ya, menolak. Hal itu dinamakan dengan ambiguity aversion, yaitu kecenderungan memilih hal yang sudah diketahui dibanding memilih hal yang belum diketahui. Jadi terkadang manusia lebih memilih pekerjaan lamanya, ya. Dalam hal ini konteksnya zona nyaman yang sebelumnya, dibandingkan keluar dari zona nyaman dan memilih zona baru, menerima tantangan. Itulah konteks berani yang kami maksudkan. Bukan berani melawan begal yang tadi saya sebutkan, tapi berani dalam konteks melawan hal-hal yang biasa kita lakukan menjadi kebiasaan baru yang di luar zona nyaman. Apa yang kami maksudkan zona nyaman baru? Karena manusia dibangun untuk berproses. Jadi setiap manusia sudah jelas pasti berproses terus-menerus. Contohnya yang sebelah kiri, kami contohkan orang yang memang dari wajahnya sudah merasa tidak nyaman. Jawabannya sudah jelas, harus berusaha berani keluar dari zona nyaman. Nah, bagaimana yang sebelah kanan? Dari gambar di sini dia sangat tenang, sangat merasa nyaman. Tapi akan muncul satu pertanyaan. Sampai kapan bisa nyaman di zona tersebut? Lalu, apakah bisa selama-lamanya nyaman dengan psikologis yang menginginkan hal-hal yang lain, yang terus berkembang? Sehingga sooner or later, cepat atau lambat, kita akan membutuhkan zona yang baru. Misalkan kita nyaman di Poso. Cepat atau lambat, sooner or later, kita ingin memiliki tempat yang baru. Tapi mungkin tidak berlaku untuk paman ya, atau yang Fahri mungkin. Tapi untuk kebanyakan orang, sooner or later, manusia dibangun untuk berproses ingin memiliki hal-hal yang baru. Dan ini juga akan mengakibatkan meninggalkan kesempatan jika tidak kita berani keluar dari zona nyaman. Dan clueless itu tidak mengerti. Ya. Jangan-jangan kita nggak tahu kalau sudah terlalu lama nyaman, sehingga perlu
tanyakan sampai kapan bisa nyaman. Jadi bagaimana cara berani keluar dari zona nyaman? Melawan rasa takut. Kebalikannya. Bagaimana cara berani? Tentunya melawan rasa takut. Di sini kami sampaikan ada 5 poin cara ataupun quick tips bagaimana berani keluar dari zona nyaman. Yang pertama, kenali hal-hal yang membuat Anda takut. Lawan rasa takut tersebut, kenali penyebabnya, terima rasa takutnya, dan hadapi bersama-sama. Dan yang kedua, kita tipsnya menuliskan cara menghadapinya. Cara menghadapinya kita jabarkan hingga kita memiliki checklist, step demi step, kita cek jika sudah menuliskan cara menghadapi rasa takut tersebut. Lalu dan nomor 3, bandingkan keuntungan dan kerugian. Ya, itu boleh-boleh saja. Bandingkan keuntungan di zona yang sekarang dengan zona yang ingin dicapai. Bandingkan kerugian zona yang sekarang dengan zona yang dicapai. Dan yang keempat, ingatkan diri sendiri, kita boleh gagal. Karena tidak mungkin kita akan mengawali kesuksesan tanpa adanya perjuangan dari hal-hal yang kecil. Di poin nomor 5. Mulai dari langkah kecil, misalkan kita memiliki zona ingin keluar dari kebiasaan-kebiasaan tidak olahraga misalkan. Mulailah dengan langkah kecil. Targetkan, jika targetnya misalkan lari 7,4 kilo, maka mulai dengan hal-hal yang kecil seperti latihan 1 kilo dan seterusnya. Sampai hal-hal yang kecil tersebut menjadi besar. Dan ini ada satu quote. Jika kamu menginginkan sesuatu yang belum pernah kamu miliki, maka kamu harus melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Ya, kira-kira itu dia para komandan dan senior dan rekan-rekan, sedikit materi dari Bintal Nasional. Kebetulan saya mewakili KPPC Morowali di bulan lalu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan mohon izin, ada mini quiz. Akan saya share linknya di grup. Silakan Pak Noval, share linknya di grup. Hadiahnya nggak, Noval? Yap, ada Pak. Naik haji bagi yang mampu. Silakan komandan dan rekan-rekan, linknya sudah ada di grup. Silakan join kuisnya. Yap. Izin komandan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan sedikit untuk mengikuti amanah tadi dari ZUSKI. Terima kasih untuk waktunya. Selanjutnya kuis akan dipandu oleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Noval. Terima kasih kepada saudara Noval Rabbani Alam yang telah memberikan sedikit bimbingan mental kepada kita semua. Sekarang selanjutnya kita kuis, mini kuis.
Silakan komandan dan rekan-rekan untuk join. Di link di grup itu udah. Silakan linknya ada di grup pegawai Morowali. Bisa diklik menggunakan gawai komandan dan rekan-rekan. Siap. Ya, nampaknya Pak Takwa sedang mencoba login. Kita tunggu. Silakan Pak Noval segera di start quiznya. Oh ini ya, orang lain apa ini? Mipan. Mipan itu siapa? Ya kan namanya emang buat Itu Nafi, Nafi, Afif, Hyper. Apa sih gue siapa nih? ayo sih. Nampaknya Saudara Geraldo sedang memimpin. Pak Akmal menyalip, ada di ranking 2 sekarang. Sekarang nomor 1 Pak Akmal, hebat sekali Pak Akmal. Yeay! Tips melawan rasa takut itu apa, Pak? Ah, mulai langkah kecil. Damar masih belajar mencoba untuk menyalip. Ya, Tito memanjat. Ada yang merayap ya?
Gimana Pak Noval, apakah soalnya masih ada? Siap, hasilnya sudah kita dapat, kuisnya sudah berakhir, juara 1 Pak Akmal. Selamat kepada Pak Akmal. Baik komandan dan rekan-rekan, Mantap. tak terasa kita sudah di penghujung acara pada siang hari ini. Saya akan menutup acara pada siang hari ini dengan sebuah pantun. Penjahit benang membawa peti, Ibu Wahyuni menjahit kebaya. Saya pamit untuk undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Maul. Terima kasih semua teman-teman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Izin live ya. Paman, ayo sini Paman. Untuk orang Bahodopi, jaga kesehatan ya, Bungku. Pak Darwis, jaga kesehatan. Ya, itu di Ampana itu sudah 1 sama orang, 8 orang OTG. Ampana. Ya, Ampana, kalau Donggala sudah 2 orang yang positif meninggal COVID. Tenten ada 1 Pak. Tenten ada 1. Positif. Ya, untuk Bahodopi, Bungku lebih jaga kesehatan. Iya, terima kasih Pak Baginda. Jangan banyak tidur Bosan, dari Ben, bosan. tayangan ya. Siap Baginda. Lebih banyak makan cabai, Om Darwis. Supono, kapan dirimu kesini? Siap, terima kasih Komandan. Supono. Terima kasih. Supono sudah jadi Ustadz. Izin Pak Darwis. Terima kasih. Ya.